Tell me what's the difference between you and me? We're one and the same, the way we're meant to be. I feel your smile against mine. Oh, you're making me so high I could cry. I can't even lie. You know you can't hide from feeling so damn right. I'll make you feel so right. I'll make you feel so right. Make you feel so right. I'll make you feel so right. That you want me, 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 that you want me. Selamat pagi Mams, kembali lagi dengan Stefan dalam acara Promil, program Ibu Hamil dengan tema Antenatal Care Ibu Sehat, Bayi Sehat. Jadi pagi ini saya telah ditemani oleh narasumber terbaik yaitu Intan. Beliau adalah mahasiswa keperawatan dari Universitas Pelita Harapan. Hai Intan. Hai Steven. Oke Mams, pagi ini kita akan menjelaskan tentang antenatal care. Jadi bagi ibu-ibu di luar sana yang ingin bertanya tentang antenatal care, kita akan membuka pertanyaan di akhir sesi ini. Jadi ibu-ibu silakan menghubungi nomor di bawah ini. Jadi di akhir sesi ini kita akan berbincang-bincang jika ibu ingin bertanya mengenai antenatal care. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan buat teman saya Intan untuk menjelaskan tentang antenatal care. Terima kasih Steven buat kesempatannya. Selamat pagi Moms. Hari ini kita akan membahas tentang antenatal care. Hari ini saya punya 3 topik besar, yaitu pemberian nutrisi pada ibu hamil di masa antenatal care. Yang kedua pemberian tablet FE atau zat besi, dan yang ketiga imunisasi tetanus. Oke, yang pertama kita ngomong tentang antenatal care. Apa sih itu antenatal care? Antenatal care adalah perawatan kepada ibu hamil dan janinnya semasa kehamilan. Jadi ibu hamil akan diberikan informasi, edukasi mengenai kehamilan dan persalinannya supaya ibu hamil tidak kekurangan pengetahuan. Karena sering banget terpicu orang kurang pengetahuan karena tidak pernah datang kunjungan di antenatal care. Oke, apa sih itu nutrisi pada ibu hamil? Menurut Dewi 2017, gizi ibu hamil adalah nutrisi yang seimbang dan sehat untuk ibu hamil. Lebih tepatnya dibilang ibu hamil itu kan memberi makan kepada 2 orang sekaligus kan, untuk ibu hamilnya dan untuk janinnya. Jadi Dewi 2017 ini menyatakan bahwa nutrisi ibu hamil itu bisa dibilang 2 kali porsi orang yang tidak hamil begitu. Selanjutnya oleh Hutahayan 2013, orang Batak nih ya, ngomong kalau nutrisi itu harus mencakup mikronutrien dan makronutrien. Mikronutrien ini seperti mineral, vitamin, itu mikronutrien. Kalau makronutrien itu seperti kalori, energi. Jadi ibu hamil itu harus energinya cukup karena dia akan memberi makan kepada janinnya juga. Selanjutnya menurut salah satu rumah sakit di Jakarta, ibu hamil yang sehat itu nutrisinya mencakup mikronutrien dan makronutrien juga. Jadi penelitian dari Hutayan dan Dewi ini juga didukung oleh rumah sakit di Jakarta kan tentunya. Jadi kita bisa bilang bahwa nutrisi untuk ibu hamil adalah gizi yang sehat untuk ibu hamil dengan porsi yang mungkin bisa dibilang 2 kali dari orang yang tidak hamil, karena dia memberi makan kepada 2 orang kan, yang mencakup mikronutrien dan makronutrien. Jadi apa sih manfaat nutrisi untuk ibu hamil? Tentunya bermanfaat dong, ya kan? Yang pertama ada pemenuhan kebutuhan gizi untuk ibu dan janin. Yang kedua membentuk jaringan tumbuh kembang bagi janin dan tentunya kesehatan untuk ibu-ibu di rumah. Yang ketiga mengatasi permasalahan selama kehamilan. Keempat, ibu memperoleh energi yang cukup untuk menyusui setelah kelahiran. Oke, selanjutnya akan bicara tentang pemenuhan nutrisi. Nutrisi ini kan banyak tadi kan, ada makronutrien dan mikronutrien kan. Nah, kalau kebutuhan kalori untuk ibu hamil itu sekitar 300 sampai 400 kilokalori per hari. Kalori ini bisa diambil dari susu, gandum, buah, sayur. Selanjutnya ada protein. Protein itu kan seperti tempe, tahu yang biasa kita makan, bisa juga dimakan oleh ibu hamil. Kebutuhannya cuma sekitar 60 gram per hari. Selanjutnya ada lemak, tapi ini tentunya lemak tak jenuh dong. Jangan mengonsumsi lemak terlalu banyak, ntar takutnya
penambahan berat badan berlebih dong. Betul. Lemak ini sebanyak 45 sampai 78 gram per hari. Selanjutnya ada asam folat. Asam folat ini bisa sebanyak 400 mikrogram per hari. Ini bisa didapat dari buah, sayur hijau, kayak gitu. Selanjutnya ada zat besi. Nah, ini nanti yang akan kita bahas juga nih, zat besi. Zat besi ini ada 20 mg per hari. Dia bisa diambil dari hati ayam, daging merah, ikan. Ini yang bakal dibahas juga nih kita nanti ya. Selanjutnya ada kalsium sebanyak 1000 mg per hari. Terus ada vitamin seperti biasa, vitamin A, D, dan C. Oke. Terus apa sih makanan yang harus dihindari? Kan pasti kayak mama muda di rumah ini pasti bingung kan ya. Saya boleh makan semua atau ada yang dihindari gitu kan. Nah, untuk mama muda di rumah, makanan yang perlu dihindari itu salah satunya adalah alkohol atau makanan yang mengandung gas seperti ubi kan mengandung gas tuh, jadi lebih baik dikurangi. Terus kopi, telur yang pastinya telur, daging yang diolah tidak matang, karena ibu hamil itu semua makannya harus diolah dengan matang. Jadi buat mama-mama di rumah yang mungkin suka makan steak dengan tingkat kematangan yang medium, kita harus tunda dulu, kita harus makannya dengan tingkat kematangan yang tepat. Oke. Selanjutnya ada penelitian menyatakan bahwa nutrisi yang tepat untuk ibu hamil itu mengurangi resiko terjadinya bayi lahir dengan berat badan rendah. Menurut Syafi 2015, 76 kali orang dengan nutrisi yang kurang, maksudnya ibu hamil nutrisi kurang, akan menyumbang kelahiran bayi dengan berat badan rendah. Seperti itu. Jadi sebenarnya perlu banget ya nutrisi buat ibu hamil ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemberian tablet Fa atau zat besi. Zat besi adalah mikroelemen esensial maksud saya, yang berperan untuk pembentukan sel darah merah dan berperan dalam ketahanan tubuh. Zat besi ini diperoleh dari dua, heme dan non-heme. Kalau heme berarti kita bicara tentang hewani. Kalau non-heme berarti kita bicara tentang nabati. Nabati berarti bisa diambil dari susu atau mungkin buah-buahan, kacang, seperti itu. Apa sih manfaat zat besi untuk ibu hamil? Yang pertama, supaya mencegah anemia defisiensi zat besi. Anemia ini kan banyak jenisnya nih, ya kan? Tapi yang sering terjadi pada ibu hamil yang defisiensi zat besi karena mereka kekurangan zat besi. Kedua, mengurangi resiko perdarahan semasa persalinan. Yang ketiga, menurunkan resiko kematian akibat perdarahan pada masa persalinan, ya kan? Kalau persalinan pasti ada perdarahan, tapi supaya mencegah supaya perdarahannya tidak terlalu banyak, kalau misalkan persalinan spontan, kita bisa diambil juga dari zat besi ini manfaatnya. Yang keempat adalah menambah asupan nutrisi bagi janinnya. Menurut Permenkes 2012 nomor 88 mengenai asupan nutrisi kepada ibu hamil wanita subur untuk upaya melindungi supaya tidak terjadinya anemia defisiensi zat besi tadi adalah menggunakan konsumsi zat besi, mengonsumsi tablet Fa ini tadi. Menurut WHO tahun 2012 minimal pengonsumsian untuk ibu hamil adalah 60 tablet. Kebutuhan zat besi untuk ibu hamil berdasarkan trimester. Yang pertama, trimester pertama kan kita udah tahu nih ada 3 trimester kan. Trimester pertama kebutuhannya kurang lebih 30 sampai 40 mg per hari untuk kebutuhan janinnya. Yang trimester kedua kebutuhannya kurang lebih 300 mg untuk pembentukan sel darah merah dan kurang lebih 115 untuk pembentukan konseptus. Yang ketiga, trimester ketiga kebutuhannya 150 mg untuk pembentukan sel darah merah dan 223 untuk konseptus. Selanjutnya kita akan bicara tentang dampak kekurangan zat besi. Kalau kita ngomong tentang ibu hamil, berarti kita ngomongin tentang dua orang, ibu hamilnya dan janinnya. Pertama, dampak kekurangan zat besi untuk ibu hamil yang pertama yang saya sampaikan nanti meningkatkan resiko perdarahan saat persalinan. Yang kedua, penurunan toleransi kehilangan darah saat masa persalinan. Yang ketiga, kehilangan volume darah yang
berlebih bahkan bisa menyebabkan kematian. Sedangkan untuk bayinya, dampaknya adalah pertama, bayi lahir dengan berat badan rendah. Yang kita tahu berat badan rendah itu bisa dibilang di bawah 2,5 kg ya kan. Yang kedua, kelahiran prematur, dan yang ketiga, kematian perinatal. Selanjutnya, apa sih efek samping berkaitan dengan dosis pemberian zat besi tadi? Yang pertama ada mual, muntah, diare, rasa tidak enak di ulu hati, bahkan sembelit. Nah, terus kalau udah kayak gitu, solusinya apa sih? Ya kan? Yang pertama, solusinya konsumsi bersamaan dengan makan. Jadi saat makan kita bisa minum obat tambah darah tadi. Yang kedua, konsumsi makanan dengan tinggi serat seperti agar-agar atau buah-buahan, roti yang tinggi serat. Terus yang ketiga, konsumsi dengan dosis setengahnya, jadi 2 kali setengah tablet. Tapi hal ini bisa dikonsultasikan juga kepada dokter yang menangani atau bidan yang menangani. Selanjutnya yang terakhir, konsumsi tablet pada malam hari dan perbanyak minum. Oke, tidak terasa kita akan masuk ke sesi yang terakhir. Tema yang terakhir, imunisasi tetanus. Imunisasi tetanus ini adalah imunisasi aktif yang digunakan untuk merangsang tubuh dalam membentuk antibodi. Dibilang imunisasi aktif karena tubuh akan membentuk sistem imun dengan memberikan vaksin ke dalam tubuh. Apa sih tujuan imunisasi tetanus ini? Yang pertama, memberi kekebalan tubuh pasif pada ibu hamil. Kekebalan tubuh pasif berarti antibodi tadi. Yang kedua adalah mencegah penyakit tetanus neonatorum. Tahu nggak nih tetanus neonatorum ini apa? Tetanus ini adalah penyakit yang disebabkan karena pemotongan tali pusar yang tidak steril. Jadi lebih ke arah bayinya yang mengalami penyakit tetanus ini. Nah, di tahun 2013 sebanyak 53,8% kasus kematian diakibatkan oleh TN ini, tetanus neonatorum. Oke, jadi terus kapan untuk mama muda di rumah mulai imunisasi tetanus? Jawabannya adalah sedini mungkin selama kehamilan. Jadi ketika mama muda nih di rumah udah tahu hamil, boleh sedini mungkin segera datang ke bidan atau ke dokter untuk suntik tetanus. Atau untuk para calon pengantin juga yang udah mau merancangkan untuk kehamilan, boleh juga tuh. Terus untuk ibu hamil di rumah atau untuk mama muda yang di rumah yang belum pernah suntik tetanus, WHO menyarankan untuk suntik tetanus sebanyak 2 kali. Yaitu pertama adalah kunjungan pertama antenatal care, terhitung ketika mama muda datang pertama kali ke dokter atau ke bidan, dan kedua adalah 4 minggu setelah itu. Menurut Kemenkes RI, Kementerian Kesehatan, tahun 2014 pemberian tetanus ini bisa dicakup sampai 5 kali. Yang pertama adalah pertama kali dia kunjungan, selanjutnya tetanus kedua adalah 4 minggu setelah tetanus pertama, suntik imunisasi TT pertama. Yang ketiga adalah 6 bulan setelah suntik tetanus toksoid yang kedua. Yang keempat ini adalah 1 tahun setelah imunisasi tetanus toksoid yang ketiga. Yang kelima 1 tahun setelah yang keempat. Dosisnya berapa sih? Cuma 0,5 mili melalui otot atau intramuskular. Ada nggak sih efek samping ke imunisasi tetanus? Tentunya pasti ada dong, karena dimasukkan vaksin ke dalam tubuh kan, apalagi disuntik, pasti ada efeknya. Efek ringan seperti kayak nyeri, bengkak, atau mungkin kram, itu efek ringan. Kalau udah terjadi nyeri, bengkak, kemerahan, atau mungkin ada demam tapi bisa demamnya belum sampai 40 ke atas, mama muda di rumah bisa menggunakan kain lembab, dibasahin kainnya, dibuka jadi dalam kondisi lembab, jangan lupa diperes, terus seperti dikompres di bagian area yang ditusukkan untuk mengurangi rasa nyerinya. Terus tapi kalau misalkan efek sampingnya udah terlalu berat, misalkan kejang atau demamnya udah sampai 40 ke atas, 40 derajat ke atas, kesulitan makan, muncul reaksi alergi seperti gatal-gatal atau alergi yang lainnya, bisa segera untuk mencari pertolongan ke pelayanan kesehatan seperti itu. Sepertinya sesi penjelasan saya sudah semuanya saya ungkapkan, Stephen. Sangat luar biasa ya pemaparan materi
Jadi buat mama muda luar sana, informasi yang telah disampaikan oleh Teh Intan semoga dapat memberi edukasi kepada ibu-ibu muda sehingga program hamilnya berjalan dengan baik dan lancar. Oke, sesuai pembukaan sesi kita di awal tadi, kita akan membuka 3 penanya atau yang bagi ibu-ibu di luar sana yang ingin bertanya mengenai antenatal care. Jadi bagi ibu-ibu yang ingin bertanya seputar antenatal care, silakan menghubungi nomor 2 ini dengan cepat ya. Jadi kami akan mengundi siapa yang duluan yang menghubungi nomor ini. Kami akan segera terhubung dengan kami di sini. Iya. Oke. Ada passwordnya tapi ya. Ada password. Jadi kalau saya sebut antenatal care, ibu sehat, bayi sehat. Oke. Sepertinya sudah ada penelpon pertama nih. Kita langsung angkat ya. Boleh. Antenatal care. Ibu sehat, bayi sehat. Oke. Dengan ibu siapa dan di mana? Dengan Ibu Priska dari Ambon. Wah, Ibu Priska dari Ambon. Wow. Oke, boleh disampaikan pertanyaannya, Bu? Jadi saat ini saya sedang hamil trimester kedua. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah makanan yang dikonsumsi itu boleh sama seperti trimester 1 kemarin? Terima kasih. Oke. Oke, langsung jawab aja kali ya. Oke, terima kasih buat Ibu Priska dari Ambon. Pertanyaannya sungguh bagus ya. Untuk sejauh ini, secara keseluruhan sih konsumsi nutrisi untuk ibu hamil baik trimester 1, 2, 3 itu sama saja. Secara garis besar yang penting mencakup nutrisi yang tadi saya sebutkan, ada kalori, protein, lemak, zat besi, vitamin dan kalsium begitu. Semoga Ibu Priska di rumah yang dari Ambon puas ya. Semoga pertanyaan yang diberikan dan jawaban yang diberikan sangat puas ya Ibu Priska ya. Oke. Kita ke penelpon berikutnya. Sudah ada nih. Sepertinya sudah ada nih. Oke, boleh langsung diangkat kali ya. Ini langsung diangkat kayak ibu-ibu luar sana kayak gak sabar untuk bertanya apa yang menjadi pertanyaan mereka. Oke. Antenatal care. Ibu sehat, bayi sehat. Oke, dengan ibu siapa dan di mana? Dengan Ibu Rama dari Jakarta. Oh, baik, Ibu Rama dari Jakarta. Deket ya. Nah, oke. Boleh disampaikan pertanyaannya, Bu? Semua saya tanyakan itu, kan saat ini saya dianjurkan dokter untuk mengkonsumsi tablet zat besi. Apakah ada alternatif lain selain mengkonsumsi tablet tersebut? Karena dari yang saya baca juga, mengkonsumsi obat-obatan itu nggak baik buat ginjal kan. Jadi kalau bisa ada alternatif lain mungkin. Oke, baik. Untuk pertanyaan silakan dijawab. Oke. Ini pertanyaannya sungguh luar biasa ya. Zat besi kan kalau dari dokter emang biasanya menyarankan untuk minum obat zat besi atau penambah darah. Tapi kalau misalnya ibu di rumah merasa kekurangan darah tapi tidak pengen minum obat terlalu banyak, mungkin bisa seperti yang tadi saya sampaikan, zat besi ada 2, berasal dari heme dan non heme. Mungkin bisa dari hewani seperti daging merah, hati ayam, ikan, laut, atau mungkin yang kedua dari non heme, nabati seperti kacang-kacangan, susu, seperti itu kali ya. Bisa tuh untuk Ibu Rama di rumah ya yang dari Jakarta. Dari Jakarta ya. Semoga jawaban yang sudah diberikan dari narasumber kita membuat Ibu puas ya Ibu Rama di Jakarta ya. Oke. Dan ada penelpon terakhir. Kita langsung angkat aja ya. Oke, penelpon terakhir. Antenatal care. Ibu sehat, bayi sehat. Oke. Bersemangat dia. Iya, sangat bersemangat. Dengan ibu siapa dan di mana? Perkenalkan, nama saya Cynthia, asalnya dari Kupang. Wow, dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Wah. Oke, boleh disampaikan pertanyaannya Ibu Cynthia? Oke, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengolah makanan untuk ibu hamil? Terima kasih. Oh, bagaimana cara mengolah makanan untuk ibu hamil? Oh, kalau tentang mengolah makanan nih saya punya pakar yang lebih baik nih. Saya nanti di akhir dari sesi ini akan ada video menarik untuk Ibu Cynthia dan ibu-ibu di rumah. Sangat menarik. Oke, untuk videonya untuk cara mengolah makanannya bisa dilihat oleh teman saya. Oh ya, tapi yang penting adalah makanan yang diolah itu adalah harus matang. Makan sempurna. Oke. Bisa dilihat videonya ya oleh teman saya yang di rumah. Halo semuanya, perkenalkan saya Melina Manunggu.
saya di sini akan menjelaskan makanan sehat apa saja yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, karena makanan sehat itu sangat penting untuk ibu hamil untuk menjaga kesehatan janinnya dan untuk menjaga kesehatan ibunya juga. Jadi, langsung saja kita lihat makanan apa saja. Jadi di sini sudah ada nasi dan juga sudah ada jagung. Ini merupakan sumber dari karbohidrat yang menghasilkan energi yang baik untuk kesehatan si janin dan untuk kesehatan si ibu. Nah, sekarang sumber protein. Sumber protein bisa didapatkan dari mana saja? Dari telur, dari ikan, dari tempe, dari tahu, dan juga bisa dari daging. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya sebagai pembentuk kecerdasan otak, pertumbuhan plasenta, plasma protein, serta cadangan material saat melahirkan dan pemberian ASI. Sumber zat besi dan magnesium itu bisa didapatkan dari sayur bayam. Ini direbus bening saja dengan menggunakan air dan sedikit garam. Sumber vitamin bisa didapatkan dari segala macam buah-buahan. Di sini sudah ada jeruk, pir, pepaya, dan juga jus jambu merah. Nah, vitamin sangat bermanfaat untuk perkembangan si janin dan si ibunya. Itu untuk membentuk tulang dan kulit, dan juga untuk pembentukan mata, dan juga untuk membentuk sistem saraf dan otak, dan untuk membantu sistem metabolisme lemak protein. Jangan lupa mengkonsumsi susu 2 kali sehari untuk para ibu hamil. Gunanya untuk membantu pembentukan tulang dan gigi si janin dan juga untuk membantu saraf di otak. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi para ibu hamil. Sekian dan terima kasih.